Cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys, kita akan jawab permintaan pelanggan ya. Bang, bahas wifi dong. Nah memang ini mungkin nyangkut ya yang suruh bahas gitu ya. Nah untuk wifi ini kemarin terjadi distribusi yang besar sekali. Dia merah banget lah bahasanya seperti itu guys. Dan tiba-tiba memang market kemarin tuh nggak bagus guys. Market kemarin tuh nggak bagus. Suku bunga dipotong tapi orang-orang pada sell and news ya teman-teman ya, sell on news kayak gitu. Jadi ya kalau kita lihat di sini si wifi ini patah trend guys. Nah kemarin kita udah gambar ya untuk wifi ini bentuk cup and handle. Bener nih, set gini cup and handle dan tembus guys beneran 2 hari nih guys. Dari 1, 2, 3. Nah tapi sekarang naik ya, sekarang Jumat kemarin naik terus dia turun drop dan ini disebut Marubozu bearish guys. Nah kalau ada candle Marubozu bearish itu kemungkinan besok masih turun lagi teman-teman. Dan mungkin target turunnya ke sini ya, garis ini teman-teman. Nah kita lihat teman-teman ya apa yang terjadi di saham wifi ini guys. Nah kalau misalnya teman-teman tuh ngelihat ya saham yang seperti ini ya, yang drop kayak gini nih ya, saham yang drop seperti ini, teman-teman tuh lihat dulu dari beritanya dulu ya. Kenapa kok tiba-tiba drop? Biasanya kalau saham yang tiba-tiba drop itu ada berita negatif biasanya, tapi nggak semua ya. Nah langsung browsing guys, kalau lihat saham drop kayak gini langsung browsing why, ada apa gitu ya. Terus ini saham wifi gitu ya, berita saham wifi. Terus teman-teman alat penelusuran 24 jam terakhir kayak gitu, ada apa kayak gitu ya. Nah kita lihat ya, dalam 24 jam terakhir ternyata ya nggak ada berita apa-apa teman-teman. Di sini nggak ada apalah gitu, berita-berita yang heboh misalnya ditangkap bosnya atau apalah kayak gitu ya, teman-teman tahu sendiri lah kayak gitu. Nggak ada. Berarti kalau seperti ini guys, berarti itu penurunan ini itu terjadi murni karena taking profit. Karena namanya tujuan kita beli saham itu apa sih? Tujuan kita beli saham kan profit, untung. Nah, untung itu terjadi kalau sahamnya udah kita jual. Nah, kalau belum dijual itu baru namanya floating untung atau floating profit. Itu belum profit, guys. Nah, untuk profit harus di-sell, direalisasikan dengan cara dijual. Nah, mungkin orang-orang yang akumulasi wifi dari sini, teman-teman, mereka udah cukup, mereka pengen merealisasikan untung mereka, floating profitnya mau direalisasikan. Nah, mereka jadi jual kayak gitu, mumpung dia break di atas kayak gitu. Jadi mungkin para retail guys, itu mengira ya, ini kan bentuk cup and handle, udah break, dikira mau naik terus sampai 5.000, ming seperti itu ya. Nah, tapi retailnya ngebit, si orang-orang yang beli dari sini, dari bawah sini, itu mereka jualan saat retail tuh ngebit. Kayak gitu teman-teman. Nah jadi ya jangan terlalu, istilahnya itu terlalu FOMO lah kayak gitu. Wah ini pasti targetnya ke 5.000 nih kayak gitu ya. Akhirnya malah kecewa kayak gitu guys. Nah coba kita lihat dari broker summary-nya untuk wifi guys. Nah kalau dari fundamental kan belum rilis laporan keuangan kuartal 4. Dan dia juga belum ngasih berita apa-apa di Google kayak gitu. Jadi sepertinya sih penurunan kali ini tuh nggak ada berhubungan dengan perusahaannya guys. Jadi dia berhubungan sama ini ya, yang dia main sahamnya kayak gitu. Nah kalau kita lihat di sini dari broker summary teman-teman, beneran ya. Nah saat saham wifi labanya tuh naik banyak, gitu ya. Terus dia breakout cup and handle, retailnya pada ngebit guys. Retailnya pada ngebit, pada HK kayak gitu. Nah otomatis para bandar nih yang ngambil dari bawah atau whale ngambil dari bawah sini itu mereka jualan teman-teman. Kayak gitu, itu yang terjadi ya ini. Makanya teman-teman itu jangan terlalu FOMO ya. Terus kalau teman-teman itu misalnya beli sahamnya itu pakai money management kayak gitu biar nggak terlalu panik teman-teman. Nah kalau kita lihat di sini ya besok harusnya turun guys. Hari Senin harusnya masih turun untuk si wifi guys. Nah turunnya sampai berapa? Kemungkinan sampai garis putih nih ya. Tapi kita lihat guys ya, kita akan tarik ya. Karena wifi ini ada akumulasi di sini guys, lihat. Nah dari awal tahun guys. Sebenarnya wifi itu udah diakum dari awal tahun teman-teman di sini. Di sini nih. Nah, kayak gini sini, teman-teman. Nah, coba kita lihat nih. Brokernya AK, ZP, ini guys, MG, PD itu di berapa? Kita lihat ya, teman-teman. Dari awal tahun nih. Kita lihat teman-teman untuk si itu. Oke. Oke guys,
Ya, sebelum kita lanjut ke videonya, saya akan share info bahwa grup STS akan ngadain lagi pelatihan swing pendek STS di hari Minggu tanggal 21 Desember 2025 untuk 10 orang aja. Nah, untuk lebih detailnya teman-teman bisa lihat video di atas atau langsung chat saya aja, kontak di situ guys. Nah, teman-teman akan dapat rumus untuk swing dan BSJP guys. Nih contohnya rumus swing NCKL pernah muncul di 660. NCKL itu harganya sekarang udah 1000 ya. Ini muncul di sekitaran ini guys. Jadi udah cuan lumayan gede dari sini teman-teman. Nah, ini contoh yang berikutnya yaitu Raja dan Telkom pernah muncul di harga itu. Teman-teman bisa cek sendiri sekarang harganya berapa. Jadi saham-saham yang lagi diskon itu akan muncul di rumus ini teman-teman. Nah, apa sih keuntungan teman-teman yang ngikutin pelatihan tanggal 21 nanti? Nah, teman-teman akan dapat rumus screening saham powerful yang bisa dipakai seumur hidup. Terus dapat cara analisa pergerakan asing, dapat juga psikologis trading ya, dapat pemahaman tentang money management, dan dapat bonus data perkiraan dividen saham tahun 2026 yang udah lengkap. Terus yang keenam, dapat cara menghitung rumus harga wajar berserta skripnya dan cara pakainya teman-teman. Jangan sampai kelewat, hanya untuk 10 orang aja guys, langsung chat aja di situ. Kita lanjut ke video. 26 guys rata-rata teman-teman memang. Tuh, 25 26 kayak gitu teman-teman. Yang masih punya banyak barang tuh si CC ya, di 25 26 kayak gitu. Ya mereka tuh udah punya AVG di bawah guys, ya kan? Tuh, ini kalau dari bulan 4 ya, bulan 4 tuh di mana teman-teman? Di sini ya. Oh ya di sini teman-teman ya. Bulan 4 tuh mereka AVG-nya di 29 3000, 29 kayak gitu. Ini BK juga di berapa? 29, AK di 3000. Jadi yang ngejual hari ini kan BK AK tuh, guys ya. Itu mereka AVG-nya di 3000 guys. 2950 sampai 3000 ya. Kita ketahuan berarti guys. Sudah ketahuan teman-teman. Di sini AVG-nya. Oke. Tuh, ya AKBK tuh lihat tuh. Mereka AVG-nya di 3000 guys. Nah, ketahuan ya, berarti mereka taking profit teman-teman. AVG mereka di 3000, 2950 sampai 3000. Berarti kalau mereka jual di AVG 389, 37 kan mereka berarti udah profit kan? Udah profit berapa tuh? Ya. Jadi 3000 ditambah 2%. Ya, profit 30%. Jadi AKAP, ZP, BK, MG ini mereka jual di kemarin, itu mereka udah profit sekitar 30%. Lumayan kan 30% teman-teman? Dari duit puluhan M. 30% dari puluhan M kan banyak. Gitu. Jadi kemarin tuh sebenarnya murni taking profit guys ya. Nggak ada berita apa-apa yang saya temukan teman-teman. Nah, AVG mereka tuh di 3000 teman-teman. Nah, di sini ternyata guys. Udah kita telusuri tadi AVG mereka di 3000 lah kurang lebih kayak gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Berarti kalau saya ditanya nih, target penurunan WIFI itu di mana? Di antara ini guys. 3000 sampai 33 lah kayak gitu. Di sini teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman besok mau trading WIFI, mendingan pikir-pikir dulu. Tunggu aja di kisaran ini aja. Ini amannya di sini guys. Jadi kalau teman-teman misalnya udah FOMO kemarin nyangkut gitu ya di 4.300 gitu ya, udah terlanjur beli ya gitu ya. Terus di bawah turun drop 15% gitu ya. Mau AVG down misalnya mau AVG down, amannya sih di sini teman-teman. Tuh amannya kayak gitu guys. Ini AVG-nya sih yang jualan hari ini. AVG-nya yang jualan hari ini tuh di sini, teman. Oke ya, mungkin menjawab teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan thank you udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya guys.